Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita belajar bab selanjutnya, bab yang menceritakan atau menjelaskan tentang sesuatu yang sering sebenarnya kamu temui. Contohnya bersih berkarat. Pernah lihat bersih berkarat? Nah, itu adalah salah satu contoh dari materi yang akan kita sama-sama lihat hari ini. Jadi itu masuk ke dalam materi redox. Jadi hari ini yang harus kita bisa, satu, apa itu redox? Dua, bagaimana menyetarakan persamaan reaksi redox. Itu yang harus kita bisa, atau tujuan kita mempelajari ini pada hari ini, ya. Jadi kita mulai ke redox. Redox kalau di kelas 12 ditambah dengan dan elektrokimia. Sebelum kita ke sini, saya review dulu redox. Di kelas 10 kalian udah belajar apa itu redox. Redox adalah peristiwa yang terjadi dengan dua peristiwa, yaitu reduksi dan oksidasi. Reduksi adalah atom yang mengalami penurunan bilox. Biloxnya turun. Oksidasi adalah atom yang mengalami kenaikan bilox. Atau biloxnya naik. Reduksi, atom atau senyawa yang melepas oksigen. Kalau oksidasi, menerima atau mengambil oksigen. Reduksi, atom atau senyawa yang menerima elektron. Oksidasi, melepas elektron. Nah, ini di kelas 10. Redox juga ada hukumnya, saya ingatkan kembali. Yang paling gampang, setiap atom O selalu bernilai. Redox juga memiliki hukum, ya. Hukumnya satu, setiap jumlah bilangan atau setiap jumlah senyawa memiliki bilox sama dengan 0. Hukum redox, ya. Hukum redox. Saya cuma review aja. Satu, muatan senyawa sama dengan 0. 2. Muatan atom atau ion sesuai dengan muatannya. Misalnya, kalau dia Cl- berarti biloxnya negatif 1. Kalau dia Mg2+, berarti muatannya positif 2. Oke, ya. Yang ketiga, setiap unsur O nilainya negatif 2. Setiap unsur H nilainya positif 1, kecuali pada peroksida sama peroksida, ya, masuk peroksida sama hidroksida. Dia beda nilainya. Tuh, bisa kamu lihat lagi nanti di hukum tentang redox. Saya contohkan sekarang contohnya. Ini banyak, nanti kamu lihat lagi. Nggak salah ada 8. Nanti kamu lihat lagi, saya cuma review doang. Sekarang saya jelaskan cara melihat muatan atom dalam satu persamaan reaksi. Misalnya saya contohin. Saya punya Zn. Example. Zn tambah H2SO4. Jadi Zn SO4 tambah H2O. Ini saya review, ya. Sekarang cara menentukannya, siapa yang mengalami perubahan bilox itu biasanya atom yang tidak ada di aturan bilox. Jadi kalau atom yang udah ada di aturan bilox kayak O sama H, udah pasti dia nilai biloxnya atau nilai muatannya sama dengan aturan atau hukum pada bilox redox. Jadi yang kamu cari yang tidak ada. Yang tidak ada adalah Zn. Terus unsur S.
Nah, sekarang kita hitung berapa Zn di reaktan sama Zn di hasil reaksi. Zn di reaktan. Zn ini unsur bebas. Setiap unsur bebas bloknya pasti 0. Dan kita hitung Zn di ZnSO4. Zn yang dicari X tambah S. S ini yang dicari juga. Karena S yang dicari berarti bukan S yang dicari. S ini biloxnya ada 3. 2, 4, 6. Supaya kita tahu yang mana S yang dipakai, berarti kita harus cari dulu bilok S-nya. Kita harus cari dulu bilok S-nya. Untuk mencarinya, kita buatkan ZnSO4 jadi ion SO4. 2 negatif. Kenapa 2 negatif? Karena SO4 selalu melepas 2 elektron. Berarti S yang dicari tambah O negatif 2, O-nya ada 4 sama dengan min 2, sama dengan muatannya. Berarti X min 8 sama dengan min 2. Maka X sama dengan min 2 tambah 8 plus 6. Berarti unsur S memakai bilox yang nilainya positif 6. Maka kita ubah ke sini. Jadi X tambah positif 6. S-nya ada 1 ditambah O, nilai O negatif 2, O-nya ada 4 sama dengan 0. X di sini ya, ini untuk mencari bilok S. Ini kan sekarang kita mencari bilok Z. X plus 6 min 8 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan positif 2. Berarti Zn dari 0 ke positif 2. 0 ke positif 2, naik turun? Naik. Kalau naik berarti dia mengalami oksidasi. Jika atom atau unsur yang mengalami oksidasi berarti namanya reduktor. Sekarang kita hitung H2SO4. Iya. H2SO4. Saya hapus ini. H2SO4. Yang kita cari adalah bilok S. Bilok S. S tadi ini H positif 1, H-nya ada 2. S yang dicari X tambah O itu min 2 kali 4 sama dengan 0. Berarti positif 2 tambah X min 8 sama dengan 0. X min 2 utang 8, 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan positif 6. Berarti S di H2SO4 nilainya positif 6. Dan kita cari S di ZnSO4. Jadi berapa di S di ZnSO4? Tadi ada ya? Positif 6. Kalau dari positif 6 ke positif 6 berubah enggak? Enggak, berarti dia tidak mengalami redox. Berarti ini bukan reduksi dan oksidasi, tapi hanya mengalami oksidasi. Nih ya, di contoh ini ada persamaan reaksi yang hanya mengalami oksidasi. Sekarang saya lanjutkan cari yang mengalami reduksi dan oksidasi. Example yang kedua, Fe2O3 Fe2O3 tambah CO. Jadi F2FeO tambah 2CO. 2FeO tambah CO2. Sekarang kita cari adalah unsur atau atom yang
Nah, di Fe sama di CO. Kan kita hitung Fe di FeO2. Fe2O3 berikan 0 ya. Fe yang dicari 2 kali Fe2 2x tambah O negatif 2 kali 3 sama dengan 0. 2x min 6 sama dengan 0. 2x positif 6, maka x sama dengan positif 3. Berarti sini positif 3. Dan kita cari Fe di FeO. FeO 2-nya boleh dipakai, boleh enggak, karena sama aja. Kalau kita pakai Fe berarti nggak dibagi 2. Kalau pakai 2 berarti pakai 2 Fe berarti dibagi 2. X tambah min 2 kali 1 sama dengan 0. Berarti X min 2 sama dengan 0. Berarti X positif 2. Dari positif 3 ke positif 2. 3 ke 2 turun, berarti mengalami reduksi. Disebut oksidator. Berarti Fe mengalami oksidator. Saya kita cari bilog C di CO. CO Cx tambah min 2 kali 1 berarti 0. X min 2 0. Maka X positif 2. Ini positif 2. Kita cari CO di CO2. C di CO2. X min 2 kali 2 0. X min 4 0. Maka X positif 4. Dari 2 ke 4 naik berarti mengalami oksidasi. Disebut reduktor. Berarti ini senyawa persamaan reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi. Ini buktinya dari 3 ke 2, dari 2 ke 4. Jadi saya cuma review aja. Ini pelajaran redoks kelas 10. Sekarang dari sini kita bisa ke selanjutnya, menyetarakan persamaan reaksi redoks. Saya hapus ya. Dan kita menyetarakan persamaan reaksi redoks. Tapi kita menyetarakan persamaan redoks yang biasa ya. Penyetaran reaksi redoks ada 2 cara. Cara A, reaksi redoks ada 2 cara. Dengan cara Bilox. Bilox itu tadi cara yang sebelumnya saya ajarkan. Yang kedua cara setengah reaksi. Cara Bilox yang tadi ya, cara Bilox. Ini cara setengah reaksi yang ini harus ada aturannya. Nanti kita ke Bilox dulu. Contohnya, saya buatkan contohnya dulu ya. Nah, sekarang contoh ya. Penyetaran reaksi redoks dengan cara Bilox. Setengah reaksinya saya hapus dulu. Nanti kita yang kedua, setengah reaksinya. Secara Bilox. Yang kayak tadi ya, saya ambil contoh persamaan reaksinya Cr2O7 2- tambah SO2 jadi Cr3 plus tambah HSO4-. Nah, ya, sekarang kita lihat perubahan Biloxnya. Sama, cari unsur yang nggak ada di aturan. Unsur apa? Unsur Cr sama unsur S. Nah, saya cari sekarang Cr di Cr2O7. Cr2O7 2-. Berarti dia nggak sama dengan 0, tapi sama dengan muatannya. Cr2O7 sama dengan min 2. Cr yang dicari, Cr-nya ada 2, 2x tambah O min 2 tambah O min 2 kalikan 7 sama dengan min 2. 2x min 14 sama dengan min 2. 2x sama dengan positif 12, maka x positif 6. Berarti Cr di Cr2O7 nilainya positif 6. Dan kita cari Cr di Cr di hasil reaksi. Cr di hasil reaksi nggak usah kamu cari, kamu lihat aja. Dia udah berapa? Positif 3. Jadi 6, 3 ya.
dari 6 ke 3, berarti 3 elektron perubahannya yang hilang, yang lepas. Sekarang kita cari S. SO2 sama dengan 0. S yang dicari X tambah min 2 kali 2 sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0. Berarti X positif 4. Ini positif 4. Kita cari S di HSO4. HSO4 min. H positif 1. H-nya ada 1. Tambah S yang dicari X. Karena X-nya 1. Min 2 kali 4 sama dengan 0. Positif 1 tambah X min 8 sama dengan 0. Berarti X min 7 sama dengan 0. X sama dengan positif 7. Berarti positif 7. Dari 4 ke 7 sama ya, 3 elektron yang lepas. 3 elektron yang lepas. Sekarang kita lihat. Ini salah saya, maaf. Ini negatif. Atau bisa dibuang-buang nanti. Jadi aku bilang, dia dibilang ya. Nanti kamu buka. Ya, saya ulang lagi ya yang di S ya. Saya ulang. SO2 X min 2 ini udah positif 4. Dan cari S di HSO4 min. Karena dia punya muatan, maka nggak sama dengan 0 tadi ya. Berarti H positif 1, H-nya ada 1. S-nya yang dicari X tambah O min 2 kali 4 negatif 1. Positif 1 tambah X min 8 sama dengan min 1. X min 7 min 1. Maka X positif 6. Berarti di sini positif 6, ini positif 4. Di CR, saya salah tadi. CR-nya ada 2, ini ada 1, kalikan 2. Berarti di sini berapa? Di sini 12. CR-nya 2, 6 kali 2. Berarti kalikan sama-sama 2, berarti nggak usah dibagi ya. Ini kalikan 2, 12. Ini kalikan 2 jadi 6. Karena sama-sama 2. Berarti 6, 12 ke 6. 6 elektron yang lepas. 4 ke 6. 2 elektron yang dia. Ini 6 yang lepas, ini 2 yang ditangkap. Saya kecilkan. Ini 1 elektron, ini 3 elektron. 3 elektron punya siapa? Punya CR. 1 elektron punya S. Sekarang kita balik. Jadi yang 3 punya CR kita kalikan ke S. Yang 1 punya S kalikan ke CR. Jadi gini. Hasil akhirnya CR2O7 2 min tambah SO2 jadi 2 CR3 plus tambah HSO4 min. Berikan. Yang 3 tadi punya CR, jadikan ke S. Jadikan S. Yang 1 punya S, kalikan ke CR. Yang kita lihat dulu. CR-nya 2, udah CR2, S-nya 3, S-nya 3. Yang enggak sama apa? H-nya. Sekarang menyamakan H-nya, kita tambahkan H2SO4. Saya hapus ya. Ya, mungkin ya, tadi saya ulangi yang di bawah. CR2O7 2 min tambah 3SO2 jadi 2CR3 plus tambah 3HSO4 min. Sekarang lihat ya. Di sini. Di sini muatannya nggak sama, terus ada atom yang nggak ada. Di hasil reaksi ada atom H, di reaksi nggak ada atom H. Maka kita tambahkan H plus di ruas yang tidak memiliki atom H. Di ruas yang tidak memiliki atom H.
nggak ada atom H-nya. Sekarang berapa sih atom H yang harus ditambahkan ke dalam persamaan redoks ini? Kita lihat muatannya. Di sini muatannya berapa? 3 ya kali 2 6. 6 lepas 1 berarti di sini 5. Muatannya 5 elektron. Di sini muatannya 2 elektron. Berarti selisih berapa? 3 elektron. Kita tambahkan di tempat yang tidak atau yang kurang elektronnya. Berarti di sini ya. Karena itu menambahkannya supaya sama, berarti kita tambahkan berapa? Karena kan jumlahnya dia 5. Kita tambahkan 5 muatannya. Ini 5, 2 jadi berapa? 3. Ya kan? 6, 3, 3. Saya ulangi biar gak bingung. Muatan, jadi menambahkan, tadi ini hasil akhirnya. Yang lihat, yang nggak ada unsurnya unsur apa atau atom apa dari persamaan redoks ini. Yang nggak ada di reaktan adalah unsur H. Kita tambahkan H positif, karena di sini udah ada H-nya. Ya, untuk menambah berapa jumlah muatan H yang harus tambahkan, kita lihat muatan di hasil reaksi. 6 lepas 3 berarti di hasil reaksi ada muatan 3 elektron. Kan di reaktan cuma ada 2 elektron ya, berarti 2 sama 3. Ini kita buat ditambah berapa sih elektronnya biar sama dengan ruas elektron di hasil reaksi. 2 ditambah berapa supaya dapat 3, berarti tambah 5. Jadi punya 5 lepas 2, maka tinggal 3. Ini punya 6 lepas 3, tinggal 3, berarti muatannya sama. Berarti 5H plus yang kita jumlahkan supaya muatan di reaktan dan di hasil reaksi sama. Sekarang kalau udah sama muatannya, kita lihat sekarang. Sama nggak sih jumlah H-nya? 5H, di sini baru 3, berarti nggak sama. Kalau nggak sama kita tambahkan lagi H2O di ruas yang kurang H. H-nya kurang berapa? Kurang 2. Kita tambahkan. Sekarang 5H-nya 3H tambah kita tambahkan H2O karena kan udah 2. 3H tambah 2 5. H-nya 5. Cr-nya 2, Cr-nya 2. S-nya 3, S-nya 3. O-nya 7 tambah 6 13. Kita lihat ya. H di sini 5. H 5. 3 tambah 2. Cr 2. Cr 2. S 3. S 3. H udah 5. O sekarang terakhir. O 7 tambah 6 13. O 3 tambah kali 4 12. 12 tambah 1 13. Berarti persamaan reaksi ini hasil akhirnya 5H plus tambah Cr2O 72- tambah 3SO2 2Cr3 plus tambah 3HSO4- tambah H2O. Sudah setara. Inilah penyetaraan reaksi redoks secara Bilox. Sekarang kita yang kedua, penyetaraan reaksi redoks secara setengah reaksi. Mati dulu deh. Ya, kan itu tadi udah saya jelaskan cara penyetaraan redoks dengan Bilox. Sekarang yang kedua, penyetaraan redoks dengan setengah reaksi. Nah, ini ada aturannya. Karena di setengah reaksi ini persamaan reaksi redoksnya ada suasananya. Ada suasana asam, ada suasana basa. Ada di bukunya, ya di buku kalian, di buku LKS-nya ada hukumnya atau cara-caranya, cara penyetaraan reaksi redoks dengan setengah reaksi. Terus sekarang saya langsung ke contoh soal aja ya. Karena di bukunya juga ada, kalau kita tulis lagi terlalu lama. Oke, langsung ke contoh soal aja. Cr2O72- pakai soal yang tadi aja biar sama. Jadi Cr3 plus tambah HSO4-
dalam suasana asam. Suasana asam. Sekarang yang pertama kali ketika satu, memisahkan unsur atau senyawa yang mengalami reduksi dan mengalami oksidasi. Kita pisahkan dulu. Cr2O72- menjadi Cr3+. Terus SO2 jadi HSO4-. Ya, dari dipisahkan kan lihat jumlah atomnya. Cr2, Cr1. Karena 1, yang 1 kalikan 2. Dia sama. Oh, enggak ada, biarin aja. Sekarang yang di SO2. Di SO2, lihat. S-nya 1, S-nya 1. Berarti sama. Nggak usah disamain jumlah atomnya, karena sama. Karena suasana asam. Jika suasana asam, ada aturannya. Jika suasana asam, maka yang harus kamu tambahkan adalah H dan H2O. Iya. Sekarang jumlah H dan H2O. Jangan dilihat. Kalau yang ada O atau kelebihan O, biarin aja. Yang enggak ada atau kekurangan O, tambahkan H2O. H2O. Nah, cara menambahkannya, jumlah O-nya sesuaikan dengan jumlah O yang ada di ruas yang udah punya indeks unsur O-nya 7. Berarti di sini nggak ada H, kita tambahkan H+. Sesuai dengan jumlahnya. 7 kali 2 14 H+. 14 H+, H-nya 14, Cr2, Cr2O 7O7. Udah sama, sekarang kita yang ke bawahnya. Tambahkan H2O di tempat yang kekurangan O. Ini O-nya 2, O-nya 4. Berarti di sini H2O. Berarti di sini tambah H+. O-nya sini 4, 2 kan 2. 2 tambah 2 4. H-nya berarti 4 ya. Ini 1, tambahkan 3. Nah, sekarang udah sama. H-nya 4, H-nya 4. S-nya 1, O-nya 4, O-nya 4. Sekarang kita lihat muatannya. Lihat ya. Yang dari tadi Cr berapa? Cr tadi positif 12 ke 6. Berarti dari 12 ke 6 naik turun. Ya, 12 ke 6 berarti turun, berarti mengalami reduksi. Jika reduksi berarti dia menerima elektron. S mengalami oksidasi, berarti melepas elektron. Jadi kalian pisahkan dulu, habis dipisahkan dilihat jumlah unsurnya, setelah itu menyamakan atom O dan H-nya. Udah atom O dan H, baru samakan muatannya. Sekarang lihat muatannya. Sini muatannya 6. Di sini muatannya 14 sama 14. Punya 14, lepas 14. Habis ya? Habis. Berarti elektronnya sama dengan ini. Berarti tambah 6. Di sini 6. Ini pun harus 6. Ini 7 kali 2 14. Punya 14, lepas 14 0. Sedangkan di sini muatannya positif 6. Maka di sini pun harus 6. Maka kamu harus menambahkan atau menangkap 6 elektron. Kan sini. Ini 0, enggak punya muatan. 0. Ini muatannya ada berapa? 1, 3. Punya 3 lepas 1. Berarti tinggal 2. Berarti dia harus melepas 2 lagi. Ya, punya 3 lepas 3, habis. Kita kecilkan. Di sini 1, di sini 3. Kecil ya. Karena nggak sama, 3 sama 1 kita kali silang. Ini kali 1, ini kali 3. Kita buat. Tambah 14H plus tambah
Cr2O7 2 min 2 Cr3 plus tambah 7H 2O. Yang bawahnya 2 kali 3 6 H2O tambah 3SO2 jadi 3HSO4 min tambah 9H plus tambah 3 elektron. Sekarang jika berseberangan boleh dicoret, bersebelahan ditambah. Elektronnya sama, kita coret. Yang sama lagi, sini 6H2O, 7H2O. 6 dicoret, 7 dicoret, tinggal 1H2O. 14, ini 9 ini habis, tinggal 5H plus. Nah, sekarang diturunkan 5H plus tambah Cr2O7 2 min 2 Cr3 plus tambah H2O. Ini habis, 3SO2 3HSO4 min tambah, habis ya, ini kan tadi habis, elektronnya habis, udah nggak ada, berarti nggak ini doang. Sekarang kita satukan persamaan reaksi redoksnya. 5H plus tambah Cr2O7 2 min tambah 3SO2 jadi 2Cr3 plus tambah H2O tambah 3HSO4 min. Ya, 5H plus 2 tambah 3 5, O nya 7 tambah 6 13, 12 tambah 1 13, Cr2 S3 S3 sama. Ini hasil akhir dari persamaan redoks suasana asam. Gimana sih Bu kalau suasana basa? Sama aja, kamu lihat aturannya. Hanya di asam tambah plus, pada yang kelebihan kekurangan tambah 2O, di basa kebalikannya. Yang kekurangan ditambah OH-, yang kelebihan tambah H2O. Cuma itu aja. Nanti biar bagusnya, biar kamu lebih bisa, kamu tinggal latihan yang suasana basah. Selesai pertemuan hari ini, penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara Bilox dan setengah reaksi. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.